Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 27 Maret 2021. Mari Bapak Ibu di akhir pekan kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dalam bahasa Batak dituliskan, ai molo mardosa dongan mi topot jala ajari ibana. Holak kamu padua, molo ditangioko dapat hodo ibana gabe donganmu muse. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ternyata ajaran Yesus, ajaran kekristenan gak melulu tentang surga, gak melulu tentang gereja, gak melulu tentang penderitaan. Tetapi ajaran Yesus juga berbicara tentang menasihati sesama saudara. Menasihati sesama saudara. Bapak Ibu, bukan teks ini yang pertama, bukan ayat ini yang pertama yang muncul di dalam Alkitab. Di perjanjian lama, di kitab para nabi juga, di kitab para imam, sudah dituliskan firman ini. Seperti yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 17, Bapak Ibu, tertulis, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Bapak Ibu serta saudara-saudara, jika kita merasa tidak senang, jika kita merasa disakiti oleh teman kita, sahabat kita, teman persekutuan, atau kawan sepunguan, baiknya lah kita sebagai teman mengingatkannya, bukan menjauhinya, atau lagi mengata-ngatai ia di belakang tanpa sepengetahuannya. Bapak Ibu, ternyata ajaran ini Yesus sendiri yang mengatakan kepada para muridnya. Begitu berharganya ternyata persatuan persekutuan, persatuan persamaan di tengah-tengah persekutuan orang percaya di hadapan Kristus. Maka pengajaran ini Yesus ulangi melalui firman-Nya kepada para muridnya. Kelak para murid mau menyampaikan kepada orang-orang yang mau menerima Injil dalam hidupnya. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, kita sudah menerima Injil jauh sebelum kita lahir juga mungkin. Ada Bapak Ibu kami yang lahir tahun 60-an, tahun 50-an atau tahun 70-an. Jauh sebelum itu juga Injil sudah masuk ke daerah kita. Artinya sudah jauh ternyata berita ini, pengajaran untuk berdamai kepada sesama itu sudah diajarkan. Saya pikir Bapak Ibu, dalam budaya orang Batak juga, yang namanya mengingatkan teman, yang namanya untuk tidak membuat kawan dalam kesalahan itu juga sangat dijaga. Apalagi di budaya-budaya yang lain. Karena pada prinsipnya komunitas itu kuat ketika satu sama lain memberi masukan, memberi dorongan, dan mengasih tahu apakah kesalahannya. Inilah yang mau kita ajak pelajari Bapak Ibu. Memang sejujurnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, untuk mengingatkan teman itu enggak hal yang mudah. Kita pahami dan kita sadari benar. Respon orang yang kita ingatkan juga terkadang negatif. Ia menangkap kita seperti menggurui. Padahal pada prinsipnya kita mengasihi dia. Maka kita perlu menggarisbawahi firman Tuhan ini Bapak Ibu. Apabila saudara kita berbuat dosa, kita tegur ia. Karena kalau kita tidak menegurnya, kita tidak mendapatkannya Bapak Ibu. Artinya, kalau dia sudah jauh dari jalan yang Tuhan tentukan, dia sudah jauh dari kita. Inilah ajaran yang terus menerus Tuhan dengung-dengungkan, sampai kepada Kristus juga mendengungkan. Pentingnya mengingatkan dan menasihati sesama saudara kita masing-masing. Jangan disimpan dalam hati Bapak Ibu. Kitab Imamat tadi udah katakan Bapak Ibu,
terus terang menegur orang sesama. Karena memang luka yang paling menyakitkan itu Bapak Ibu, luka yang ada di dalam. Maka sebenarnya kalau luka dalam tubuh kita, kalau dia di luar kita bisa melihat. Kita bisa mengobati secara cepat dan tepat. Kalau sudah di dalam itu sangat berbahaya. Apalagi berbicara tentang luka perasaan karena teman. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, di akhir pekan ini kita diingatkan dengan ajaran Yesus yang memberikan nasihat ini kepada muridnya. Kita juga murid Yesus, kita juga pengikut Kristus. Maka kita bertanggung jawab untuk tetap menasihati dan menegur teman kita bila ia berbuat dosa. Ingat Bapak Ibu, harus menegurnya dengan 4 mata. Harus holak kamu padua, dang boilo bisian dua. Jangan sampaikan kesalahan teman kepada orang lain, langsung sama ia. Dan jangan beber-beberkan kesalahan teman dengan yang lain-lain. Karena firman Tuhan yang berkata, tegurlah ia di bawah 4 mata, ajari ibana holak kamu badua. Gak boleh ada yang lebih. Kalaupun lebih, mereka menjadi saksi, bukan menjadi pengajar. Kiranya kita terberkati dan semangat, dan tentunya segala aktivitas dan pekerjaan kita diberkati Tuhan di satu hari ini dan untuk hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.